Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan fatsum yang kita sampaikan selama ini, yang belum ada upaya penyelesaiannya tentunya dalam kronologi tanggapan ya atas gugat avanturir yang diajukan oleh saudara Indah Wayu Widiawati, yaitu bahwa sejak awal kasus ini diduga sudah direncanakan rapi sejak dari Magelang, di mana serangkaian kejadian perkara pemicunya adalah percecokan rumah tangga yang dianggap sudah terjadi sejak 2003 berdasarkan pendapat saudara IWW, di mana IWW menganggap bahwa saudara Wulandari tidak memenuhi target atau memenuhi kebutuhannya sebagai penggugat seperti tertulis dalam surat dakwahan di pengadilan. Bahwa atas dasar keterangan-keterangan tersebut, IWW lalu melakukan serangkaian langkah-langkah yang dianggapnya urgen ya, atau fatal untuk menyelamatkan atas dirinya dan merencanakan untuk mengambil alih aset atau melakukan akuisisi dengan cara yang mengalihkan saham, talon, surat, obligasi, dan terutama aset saudara Sholeh Wulandari untuk diatasnamakan dirinya, dan hal itu dilakukan dengan cara merongrong keluarga sendiri untuk mendapatkan talangan hutang, misalkan untuk beberapa depan gaji diambilkan dan saudara Sholeh Wulandari tidak dirawat seperti itu. Bahwa tidak benar saudara Sholeh Wulandari melakukan serangkaian tindakan kekerasan berkali-kali. Waktu itu hanya tidak khilaf, kita hanya memberi peringatan dan pendidikan, barangkali dengan kita titipkan di pondok pesantren atau di lingkungan pendidikan nanti bisa berkaca diri dan menginsafi diri sebagaimana yang disebut dalam posita gugatan. Bahwa memang sudah jauh hari kita ketahui bahwa saudara IWW ini sering berganti-ganti pasangan atau melakukan overburden, melakukan barter atau bereh kasus atau serangan tipu jahat, tipu muslihat, dan penghinaan secara terbuka di publik dengan mengumbar aib suaminya di forum tentang kejadian dalam kamar dan versus itunya. Namun duel delinquency atau delinkuensinya ditanggapi secara dingin oleh kami, bahwa ada sesuatu yang tersembunyi, bahwa tidak benar bahwa selama ini tergugat menggugat balik. Jadi kita tidak pernah menggugat balik, diberi waktu tenggang 14 hari untuk melakukan banding, juga tidak melakukan banding. Ditawarkan kepolisian untuk melakukan pra-peradilan, juga tidak penting atau tidak terlalu urgen karena di situ opsporingnya belum berjalan. Dan kasus ini tidak berjalan sejak tahun 2011 sebab agenda kerja 2008 itu agenda politik dalam rangka untuk mengusung saudara IWW dalam pencalonan dewan. Dan selain itu pada 2008 kita selaku pembuat mengambil konsentrasi S2 jurusan Kutub Aturos Filsafat Islam ya, dan bahwa pada 2001 sampai 2003 kita menempuh S1 pendidikan bahasa Inggris di UNES, lulus tahun 2003 dari program DMAP, EDB dan UNDP. Lalu kita cuti 2008-2010, aktif kembali mengajar di SMK Permata Nusantara Gabus sampai 2013. Mulai tahun 2014 kita disibukkan menghadapi gugatan secara berperkara pidana yang dilakukan IWW dan kroninya yang modusnya terselubung atau semacam pemerasan ya, dengan modus drama persekusi-persekusi di mana saudara IWW mengancam gugat cerai dan meminta dikembalikan di rumah Magelang, di Pati, dibelikan rumah di Pati melalui BP 4, minta mobil dan minta hak-hak anaknya melalui luar pengadilan dan pemenuhan hak lainnya, tetapi yang terpenuhi satu agenda yaitu cerai saja. Bahwa sebelum bercerai, saudara IWW memang punya perilaku berkelainan, seperti berkelainan mental begitu Pak, dimana kita juga males
dan tidak melaporkan kepada yang berwajib karena itu urusan internal keluarga terkait dugaan adanya keraman dan perselingkuhan, kabur dengan laki-laki lain, melakukan pencurian, penggelapan dan pembegalan, rekayasa kasus yang kabur dengan kekasih gelapnya yang dalam waktu penyelidikan, sehingga dakwaan demi dakwaan sampai sekarang masih sangat sulit untuk kita temui dan adanya persekusi lainnya yaitu pengancaman dan pemerasan. Bahwa saudara IWW dengan sengaja melarikan diri dengan tidak pernah mau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal alasan insentif tunjangan gaji seorang suami, karena pelariannya yang juga masih misterius ya unsurnya, caranya dan metodenya, dan gugat cerainya juga verset, tidak ada kehadiran daripada tergugat, maka bahan pertimbangannya harus adil. Bahwa atas dampak kaburnya IWW dari rumah Desa Karangkonang pada 10 Desember sampai dengan 2018 ya, tidak atau tanpa ada koordinasi maupun mediasi dari pihak manapun, baik desa, RT, RW, yang pada intinya baik secara keuangan, kesehatan, askes dan lain sebagainya tidak ada jaminan, dan hak-hak lainnya yang kita pertanyakan sengaja dikecilkan artinya karena Dinas Pendidikan tidak mau mempertanggungjawabkan, katanya tidak mau intervensi tapi kenyataannya intervensi, yaitu melalui saudara Dahlan Iskanto, Sutopo, Sudarmadi, Sunarto dan lain sebagainya, ditambah atas denda-denda perkara lainnya akibat daripada perkara-perkara itu menjadi permasalahan. Penyampaian perkara verjaring tersebut bahwa saudara Sholihul Hadi telah dirugikan secara moral maupun material yang selama ini perlu diperhitungkan. Bahwa saudara IWW sangat tidak patut menjadi seorang PNS dan tidak memberi sikap keteladanan yang baik kepada keluarga dengan melarikan diri dan menghindar komunikasi baik. Demikian hal ini untuk dijadikan pertimbangan maupun hal-hal lainnya. Itu yang dapat kita sampaikan. Beberapa pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin tidak bisa diungkapkan dari tulisan yang saya sampaikan. Unsur-unsur uraian saya kita bisa menyampaikan bersama-sama agar supaya dari semua yang kita sampaikan ini dirinci, dicari, diteliti kebenarannya, tidak mencari-cari kesalahannya, yang benar yang gimana dan atau manipulasi. Maka dari itu, dari dalil-dalil yang kami sampaikan bukanlah suatu pembenar, tetapi mengajak untuk bijaksana dan tidak dalam rangka untuk memusuhi atau membenci, karena suatu prasangka itu tidak pada tempatnya untuk dikembangkan. Bahwa kami dalam hal ini menghindari sebuah apologi atau membentuk opini atau alibi kebenaran palsu dari asumsi maupun opini-opini yang kita tanggapi. Dan tidak benar apa yang saya sampaikan ini adalah opini. Karena ini tentu ada konspirasi besar yang pernah sekali saya tanyakan dalam hal ini di Dinas Pendidikan Tambak Romo, namun kami ditolak, diusir, ya, dikata-katai dengan kata-kata kasar dan akhirnya diancam. Bahkan pada kekerasan penganiayaan dilakukan oleh saudara Jayu Setianto di tengah jalan, dan jika saya ke kantor lagi akan dihabisi, itu katanya. Karena alasan laki-laki yang tak bertanggung jawab, yang harusnya memberi nafkah malah minta dalam penempatan istri, tidak minta dan sebagainya. Maka di dalam hal ini semua penjabaran yang kami sampaikan terkait dengan tindakan kasar para pemangku kepentingan kepada saya, yang begitu pula cara perlakuan kepala-kepala sekolah di SD 03 Tambak Romo, yang sampai akhirnya saya hampir-hampir putus asa dan sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Tidak ada yang membantu memberi jalan keluar kepada saya, tidak ada yang membantu jalan dialog, bahkan sampai pada saudara Muhammad Sutopo ini memutuskan dialog di dalam abstain dari berbicara, melanjutkan kepercayaan diri palsu, menutup jalan bagi pemahaman yang lain, dan begitu pula saudara IWW makin berakting di depan kelas dan berakting seolah-olah tidak kenal saya. Mungkin
Mungkin dengan berjalannya waktu dan pembuktian berangsur-angsur mungkin keadaan bisa membuka mata Dinas Pendidikan dan kita kembali mengeluarkan pernyataan kepada Dinas Pendidikan dalil-dalil bukan jurus lari dari kenyataan sehingga kami merasa bahwa kami dilumpuhkan, hilangnya kepastian hukum, hilangnya penegakan hukum, dan dari itu kami kembali datang untuk meminta petunjuk, minta saran dan solusi, resolusi dan kebijakan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Pada waktu panggilan ketiga Dinas Pendidikan saya diterima HR Ramadi, yaitu di pusat Sri Utami dan Samsuri Kasdan, di mana saya waktu itu juga menuntut hak makan saya karena ditelantarkan selama 5 tahun, sekarang sudah 13 tahun, maka saya dijanjikan Dinas Pati akan diberi kompensasi melalui tunjangan solidarity itu penawaran melalui lesan 800.000 per bulan dan sepakat. Tetapi ternyata sampai saat ini hanya menguap menjadi wacana saja dan tidak ada penyelesaiannya. Maka melalui atasannya kami juga semakin keras dan semakin tegas menyampaikan dan tidak melakukan, bahkan menjawab dengan ketus, memutarbalikkan fakta, membuat asumsi, drama yang sedemikian rupa, melakukan gosip yang selalu di posisi atas, yaitu acting, tebar pesona, tepuk dada, dan tanya selera. Waktu itu saya membawa pengacara namanya Pak Hasan. Malah dia nantang kalau mau dia kembali harus ngelamar lagi ke orang tuanya. Padahal saat itu belum bercerai, saya pun ikut dan bertandang ke Magelang dengan maksud rujuk kembali. Tapi ditolak dengan kasar oleh mertua dan akhirnya oleh WW, bahkan sempat perintah preman untuk mengancam saya, dan akhirnya saya tidak berkenan, tidak saya tanggapi dan saya pulang. Selanjutnya dengan cara mengecoh, melakukan paradoks, paragon, membingungkan orang, memalsukan fakta, data, dan memanipulasi, melakukan penipuan, penggelapan, penyerobotan, dan dengan cara memaksa, memfitnah, berjanji, ingkar janji, utang, dan sudah menjadi catatan kriminal yang kita sampaikan di kepolisian. Dari trik demi trik itu yang dipakai untuk mancing perkara, dalam lain kata lain di hati ya lain kata lain hati, berujung pada emosi yang tidak rasional tetapi sebenarnya tidak terlalu mendalam. Maka kita memakai teknik untuk melambung atau mengecoh, mempesona orang dengan bujuk rayu, dengan hasut, mengadu domba, di mana orang membuat posisi orang lain terpojok, lantas menari di atas penderitaan orang yang tertipu itu, lalu banyak yang dialami sebagai korban. Akhirnya dia mencemooh, mencaci maki lawan, lalu menghindari dari permasalahan, lenggang kangkung, dan itu sudah menjadi trik tipu halus, ironi yang sangat bertentangan dengan tindakan dan kelakuan seorang PNS sebagai WW tadi. Dan ini akan mengandung bahaya atau sara bagi keluarga, masyarakat, pergaulan, dan organisasi. Dan trik itu juga yang menghapus nilai-nilai hilangnya wibawa atasan, bahwa sampai Bapak Bupati pun turut meng-ACC atau terhasut untuk menyetujui tipu gelap yang dilakukan WW ini. Di dalam rangka resolusi Bupati kita sampaikan saya tidak boleh gaduh dan Bupati tanda tangan. Maka dari dalil-dalil yang kami pahami bersama ini patut didengar pembicaraannya dari awal, apakah adanya ambiguitas, malfunction, sarkastik, introspektivitas, double gardan, double standar, dan upaya pembongkaran yang mengandung bahaya bagi instansi dan organisasi. Maka selama itu saya tetap ikuti aturan, walaupun sampai sekarang saya seperti kerbau dicocok hidungnya, yang otomatis saya merasa malu dan memilih untuk diam. Tuntutan saya bahwa sebagai dampak atas kaburnya istri saya, yaitu pada 10 Desember 2010 sampai 2018 ini, atas perjanjian tertutup, diharapkan Dinas Pendidikan bertanggung jawab di dalam menunaikan hak pelapor berupa uang makan
insentif suami, dan hak-hak budgeter lainnya, ditambah dengan denda perkara atau sanksi, ya, dan kewajiban yang wajib ditunaikan sebagai terutang yang ditahan, yang ditanggung oleh Saudara IWW melalui Dinas Pendidikan Tambak Romo sesuai dengan keterangan IWW Ceki Dinas Pendidikan bahwa Saudara Esa kenyataannya menganggur, tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan, sakit-sakitan, depresi, menderita gangguan pikiran, membutuhkan bantuan perawatan, dan satu-satunya harapannya adalah istrinya, Faide atau mantan istrinya, bahwa adalah sangat tidak etis dan melanggar moral kesusilaan dan kemanusiaan serta melanggar kepatutan jika seorang PNS meninggalkan pasangannya dalam keadaan sakit dan tidak bekerja, dan itu melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan tidak pantas menjadi pejabat negara dengan kondisi yang demikian. Maka dari itu rekayasa manipulasi akta, nah, ini banyak dilakukan dengan melakukan surat-surat utang yang sepihak dibuat oleh penggugat untuk menguasai aset atau liar berbagai tergugat tanpa persetujuan waris, dan juga adanya penunjukan sepihak, ya, waris, alat bukti yang saling bersesuaian berkaitan jaring menunjukkan bahwa belum pernah ada upaya penyelesaian atau dialog duduk bersama sebagaimana dituturkan pihak IWW bahwa Saudara Solikul Hadi merayu, mengajak untuk pulang dan ditolak berkali-kali. Jikapun iya, kenapa gitu? Bahwa dalam dakwaan dulu, demi dakwaan saudara pertama, yaitu melanggar 372 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1, Jungto pasal 266 ayat 2, 378, 277, dan 374. Sebagaimana alat bukti yang kuat dalam penyerobotan, penggelapan, penyerobotan penguasaan alas hak, yaitu penguasaan hak orang lain, ya, pembiaran pelayanan negara yang menetapkan hal itu sebagai sita jaminan yang dilakukan atas duplik objek sengketa sesuai dengan berita acara, sesuai terhadap sengketa benda atau marital, bahwa para tergugat dalam hal ini adalah Saudara IWW dan Dinas Pendidikan turut tergugat yang menguasai hak jaminan atau orang lain yang memperoleh hak jaminan untuk segera mengerahkan sebagian atau keseluruhan sebagian kepada ahli sub beneficiar sesuai dengan bagian masing-masing sesuai keadaan ad domino pro justisia, sebagaimana pembagian masing-masing dalam keadaan tanpa suatu ikatan yang tercela apapun. Itu dependen sekali. Adapun ius kejelasan sebagaimana dinas memberi sanksi ketegasan kepada IWW sebanding dengan gugatan yang kami sampaikan, yaitu menilai adanya kejanggalan kontentius yang menggunakan pendapat masing-masing, tendensius, bahkan main hakim sendiri, ya, tidak mentaati amar putusan, tanggung jawabnya sebagai bahan perceraian, dan tentang banyaknya eksepsi terbuka yang tersurat saya sampaikan bahwa dalam SK itu adalah warisan bersama atau milik bersama, karena memang dalam usaha, dalam perkawinan, dan putusan mahnya sangat jelas, di mana SK merupakan bukti sempurna karena putusan itu sudah ingkrah, dan alat buktinya sah menurut hukum tetap harus dilaksanakan dan mengikat, bukan hanya membagi atas kesadaran. Kalau atas kesadaran tidak ada sanksi, karena ini sudah pelanggaran hukum, maka tidak ada kata-kata kesadaran atau, tetapi itu adalah sanksi, yaitu sanksi bagi yang berkepentingan di dalam membantu sengketa marital dan ahli warisnya maupun orang, badan, instansi, pihak ketiga yang seharusnya mendapatkan hak beneficiar dari mereka. Akan tetapi dalam putusan demi putusan tersebut, alat bukti sah yang kami sampaikan ini tidak diterangkan atau tidak dibuka di pengadilan apakah memiliki hak atau tidak. Namun secara sintesis akumulatif, bukti autentik menunjukkan bahwa ada leger, yaitu hak mengikat, yang semua itu adalah keputusan pemerintah.
bahwa karena ada kontra memori ini kita tidak buka di persidangan, in casu kita diperkenankan karena instruksi Bapak Bupati Pati agar kami sebagai penggugat tidak gaduh dan memilih agar berdiskusi dengan jalur kekeluargaan, dan karena ternyata adanya hak gonogini atau lainnya tidak ada, maka tidak dapat diperhitungkan atau butuh waktu untuk pemahaman bersama bagaimana bukti penetapan pengadilan agama terkait sah atau tidaknya perceraian mengandung arti bahwa sengketa perkawinan selesai, dibagi habis, tersalurkan berjenjang hierarkis dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di dalam hak insentif tunjangan suami TMT sampai dengan tertentu. Kita terserah, diserahkan pertimbangannya pada alasan atau dengan bendahara, tentunya kita tidak tahu di mana penggugat yang adalah suaminya sendiri dianggap tidak waras atau tidak mampu, maka menyadari mewakilkan pengurusannya kepada saudara Hartini. Maka demi terlaksanakan asas keadilan dan perkara fair sharing di mana selama ini sudah 13 tahun berjalan belum terlaksananya hak pencairan tersebut, maka dalam pembagian diperlukan perhitungan ulang mulai dari tahun 2011 sampai 2016 dan atau karena ada kesepakatan atau ketentuan peraturan negara dan permohonan itu selama ini terkesan ditolak. Opsi yang kami sampaikan, ya, kuatnya motif dan rekayasa kejahatan masif yang dilakukan oleh saudara IWW dan Bambang Permadi dan bukti-bukti penunjuk permulaan yang kuat mengarah pada pembunuhan karakter dan pembunuhan secara fisik, ya, percobaan pembunuhan yang membuat korban merasa wajib untuk melakukan klarifikasi pers bagaimana kewajiban pra-peradilan dalam probeo dan pembelaan tertentu, bahwa melalui saksi-saksi turut serta tergugat terbanding di dalam tanggung renteng perkara berkaitan dengan perkara demi perkara terbanding 1 untuk membayar biaya perkara yang timbul dari tingkat pertama, terbanding lainnya yang tidak dihadiri oleh pihak pembanding dan terbanding, dan menimbang bahwa selain adanya prodeo atau kuat adanya alat bukti dan saksi lengkap mengakui bahwa semua perbuatan kejahatan saudara IWW oleh karena gugatan ditolak oleh konservator Beslak atau sebelum ditetapkan tidak perlu ada pertimbangan lainnya, bahwa surat-surat keterangan, surat-surat undangan, keputusan kita sampaikan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara yang harus dinilai sebagai bahan pertimbangan, dan semua pembagian itu sangat jelas, namun secara sepihak termahjud, menimbang dan seterusnya adanya kejanggalan yang bersifat tendensius. Demikian yang dapat kami sampaikan dengan harapan semua memahami duduk perkaranya dan tidak main hakim sendiri. Selanjutnya beberapa konservatorium ya, itu menjadi bahan rujukan dan tidak serta-merta adanya main hakim sendiri yang dilakukan para pihak, dan kita tentunya menentukan aturan main itu sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah dan negara. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian, ya, dari Koramil, dari pihak terkait. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.